warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Dinda Safitri dengan NIM 230802300039. Saya dari kelas 6A BKPI. Untuk video kali ini saya akan membuat konten psikoedukasi terkait konseling krisis dan trauma. Jadi pada kesempatan pada kali ini saya akan memaparkan salah satu kasus, yaitu kasus Taufik Hidayat yang sedang ramai diperbincangkan dalam media sosial maupun seluruh Indonesia, yaitu Taufik yang diduga melakukan kekerasan terhadap kekasihnya sendiri hingga menimbulkan rasa trauma yang sangat amat mendalam. Kasus ini sangat menjadi perbincangan oleh banyak orang di seluruh Indonesia ini karena korban inisial YTR mengalami kekerasan yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu 3 tahun, dan menyebabkan dampak fisik maupun psikologis yang serius. Hubungan yang awalnya didedikasi dengan rasa sayang dan kepercayaan berubah menjadi hubungan yang penuh tekanan, kontrol, dan kekerasan, sehingga korban mengalami trauma dan berada dalam kondisi yang sangat rentan. Berdasarkan informasi yang beredar di seluruh media sosial, korban mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik yang mengakibatkan kondisi kesehatannya menurun. Selain dampak fisik, korban juga diperkirakan mengalami trauma psikologis yang berat. Korban dapat merasakan ketakutan yang berkepanjangan, kecemasan, hilangnya rasa aman, kesulitan mempercayai orang lain, serta perasaan yang tidak berdaya akibat perlakuan yang sudah diterimanya yang lalu. Kasus ini dalam perspektif konseling krisis dan trauma termasuk ke dalam trauma yang kompleks, yaitu trauma yang muncul akibat pengalaman menyakitkan yang terjadi berulang kali dalam waktu yang lama. Individu yang mengalami trauma kompleks ini seringkali mengalami gangguan emosional, kesulitan mengendalikan perasaan, menurunnya kepercayaan diri, serta kesulitan menjalin hubungan sosial dengan lingkungannya. Korban juga dapat mengalami gangguan tidur, kecemasan berlebih, dan selalu merasa terancam meskipun situasi berbahayanya telah berakhir. Apabila kasus ini ditinjau dari tahapan krisis, korban kemungkinan mengalami fase syok ketika menerima perlakuan kekerasan, kemudian memasuki fase reaksi berupa rasa takut, sedih, marah, dan putus asa. Selanjutnya, korban melakukan proses pemulihan agar dapat menerima keadaan dan membangun kembali kehidupannya. Pada tahap inilah peran konselor, keluarga, dan lingkungan sosial sangat penting dalam memberikan dukungan emosional dan rasa aman kepada korban. Penanganan yang dapat diberikan dalam kasus ini yaitu meliputi intervensi krisis, konseling trauma, dukungan sosial, serta pendampingan psikologis secara berkelanjutan. Konselor membantu korban untuk mengungkapkan perasaan, memahami pengalaman yang dialami, serta mengembangkan kemampuan untuk menghadapi trauma yang sedang dirasakan. Selain itu, keluarga dan lingkungan sekitar juga diharapkan dapat memberikan dukungan tanpa menyalahkan satu pihak, yaitu korban, sehingga proses pemulihan agar dapat terlaksana dengan baik. Dari kasus ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kekerasan dalam hubungan lawan jenis dapat menimbulkan dampak yang sangat serius, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk membangun hubungan yang sehat, saling menghargai, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Kasus ini juga menunjukkan bahwa korban kekerasan memerlukan perhatian, perlindungan, serta pendampingan yang tepat agar dapat pulih kembali menjalani kehidupannya yang baik. Dari kasus tersebut, terdapat banyak pelajaran yang dapat diambil, khususnya bagi remaja yang sedang memasuki fase dewasa. Jadi pada fase ini, seseorang mulai belajar membangun hubungan yang lebih serius, mengenal komitmen, serta memulai menentukan pasangan hidup di masa depan. Namun pada masa ini pula remaja seringkali masih berada dalam proses pencarian jati diri
sehingga rentan terjebak dalam hubungan yang tidak sehat tanpa menyadarinya. Kasus ini juga mengajarkan bahwa cinta seharusnya diiringi dengan rasa takut. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang memberikan rasa aman, nyaman, dan saling menghargai. Kehidupan pasangannya membatasi pergaulan, mengekang kebebasan, atau membuat pasangan merasa tertekan, maka hal tersebut perlu menjadi tanda peringatan bahwa hubungan tersebut sedang berjalan ke arah yang tidak sehat. Banyak remaja yang menganggap sikap posesif sebagai bentuk perhatian atau bukti cinta. Padahal, rasa cemburu yang berlebihan, larangan berteman, pemeriksaan telepon genggam secara terus-menerus, hingga ancaman ketika pasangan yang tidak menuruti keinginan merupakan perilaku yang dapat mengarah pada kekerasan dalam hubungan. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk memahami bahwa hubungan yang sehat selalu memberikan ruang bagi kedua individu untuk tetap berkembang, memiliki kehidupan sosial, dan mengambil keputusan secara mandiri. Selain itu, remaja juga perlu belajar mengenali tanda-tanda hubungan yang tidak sehat sejak dini. Apabila seseorang mulai merasa takut kepada pasangannya, merasa tidak bebas menjadi dirinya sendiri, sering menangis karena hubungan yang dijalani, atau selalu merasa bersalah tanpa ada alasan yang jelas, maka kondisi tersebut tidak boleh dianggap normal. Perasaan takut dan tekanan emosional yang berlangsung secara terus-menerus dapat memengaruhi kesehatan mental, prestasi akademik, hubungan sosial, bahkan masa depan seseorang. Dalam menghadapi situasi seperti ini, keberanian untuk berbicara dan mencari bantuan merupakan langkah yang sangat penting. Banyak korban kekerasan memiliki sifat yang cenderung diam karena merasa malu, takut, atau merasa terancam, khawatir, dan tidak dipercaya oleh orang lain. Padahal, dukungan dari keluarga, sahabat, guru, maupun konselor sangat dibutuhkan agar seseorang dapat keluar dari situasi yang merugikan dirinya sendiri. Konselor sangat dibutuhkan agar seseorang dapat keluar dari situasi yang merugikan dirinya sendiri. Menceritakan masalah kepada orang yang dipercaya bukan berarti membuka aib, melainkan bentuk perlindungan terhadap diri sendiri. Sebagai remaja yang sudah menginjak dewasa, kita juga perlu membangun kemampuan mengelola emosi, menyelesaikan konflik dengan komunikasi yang baik, dan menghargai batasan kepada orang lain. Setiap individu juga memiliki hak untuk dihormati, didengarkan, dan diperlakukan dengan baik dalam sebuah hubungan. Tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan tindakan kekerasan, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Dari kasus ini menjadi pengingat bahwa memilih pasangan tidak hanya didasarkan dengan rasa cinta, suka, atau rasa sayang, mungkin dengan embel-embel aku sayang sama kamu, aku mau serius sama kamu. Tetapi juga harus mempertimbangkan karakter, cara berkomunikasi, kemampuan mengendalikan emosi, serta sikap saling menghargai. Hubungan yang sehat juga akan membantu seseorang untuk berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sedangkan hubungan yang tidak sehat justru dapat menimbulkan luka yang mendalam dan berdampak buruk dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk mencintai diri sendiri, menghargai batasan diri, dan berani mengatakan tidak terhadap hal-hal atau segala bentuk perlakuan yang mungkin merugikan diri kita. Jangan pernah menganggap kekerasan sebagai bagian dari cinta. Jangan menganggap posesif itu juga sebagai bagian dari rasa peduli, karena itu sudah memasuki dalam tahap hubungan yang toksik. Cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang memberikan rasa aman, ketenangan, dan dukungan, bukan rasa ketakutan dan penderitaan. Dengan memahami hal-hal tersebut, diharapkan remaja yang sedang memasuki fase dewasa dapat membangun hubungan yang sehat, dewasa, dan bertanggung jawab, sehingga terhindar dari berbagai bentuk kekerasan dalam hubungan di masa mendatang. Jadi kesimpulannya untuk masalah
Taufik Hidayat ini, kita sebagai kaum perempuan maupun kaum laki-laki yang sudah dewasa mungkin harus bisa menjaga hubungan yang baik, komunikasi yang baik, serta kita juga membutuhkan ruang tersendiri untuk bercerita kepada orang lain atau teman maupun keluarga. Jika sudah ada tanda-tanda bahwa pasangan kita ini toksik tadi, kita harus segera perlahan menjauh. Kita perlahan menjauhi pasangan tersebut, atau kita meminta bantuan kepada teman ataupun saudara yang kita percaya. Karena pada kasus ini dalam berita dikatakan bahwa keluarga sudah mencari si korban, yaitu YTR inisial, tetapi ketika korban mencari, alih-alih menjawab pesan dari keluarga bahwa si YTR ini menghubungi keluarga bahwa dia baik-baik saja. Padahal kenyataannya yang menghubungi pihak keluarga itu adalah si Taufik sendiri ini. Jadi kita sebagai keluarga pun kita juga harus memahami lingkungan keluarga kita yang lain, dia itu ada masalah atau tidak. Kita juga harus memahami pasangan mereka, karakter pasangan mereka itu juga kita perlu memahami, karena kalau bukan kita, keluarga terdekat, siapa lagi yang akan membantu dia ketika kesusahan dan ketika sudah mengalami seperti ini. Akhirnya kita sendiri keluarga terdekat yang mungkin bisa memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada si korban. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf jika masih ada banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.